Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Preti Aprilia Susatyo, NPM 2017 4250081, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Indraprasta PGRI. Nah, teman-teman, di sini saya mau mempresentasikan tentang praktikum gelombang bunyi, hukum pemantulan bunyi. Teman-teman, sebelumnya kita akan tahu dulu nih tujuan praktikum di sini tuh apa sih? Nah, tujuannya yaitu menunjukkan bahwa sudut sumber bunyi dan sudut pemantulan adalah sama ketika gelombang bunyi dipantulkan oleh permukaan bidang datar. Verifikasi hukum pemantulan. Oke, sebelum kita praktikum, kita harus tahu dulu nih alat dan bahan yang perlu disiapkan. Alat yang perlu disiapkan yaitu satu bangku optik kecil, satu mikrofon universal, satu tweeter loudspeaker, satu pasang cermin cekung, satu analog DC, 4 seperti electronic instrument pengukuran D, satu function generator D, satu baja pita pengukur, satu plat pemantul, 2 latch stand beds, satu pang dari berhenti sampai bola penyimpangan, 2 stand rods 25 cm, satu stand rod 10 mm dan 50 cm, 4 labeled multi clamps, satu pemutaran lengkap dengan skala busur derajat, satu connection LED 1 meter merah, satu connection LED 1 meter biru. Nah, di sini juga ada tambahan yang perlu dipersiapkan, yaitu paperclip dan selotip. Dasar teori. Sudut datang sumber bunyi dan sudut pemantulan akan sama ketika gelombang dipantulkan oleh permukaan yang datar. Hukum ini dikenal dalam bidang optik dan juga berlaku untuk gelombang bunyi. Dalam percobaan yang akan dilakukan, suatu titik sumber bunyi terletak di titik fokus cermin cekung, yang kemudian gelombang bunyi ini akan dipancarkan atau dipantulkan. Gelombang bunyi yang dipantulkan dan mengarah ke probe mikrofon akan terdeteksi oleh mikrofon. Probe mikrofon pada titik fokus cermin cekung kedua. Sumber bunyi dan mikrofon terletak di ujung bangku optik. Lihat gambar 1. Dan kedua bangku optik dihubungkan dengan poros. Sebuah plat pemantul terletak sedemikian sehingga dapat diputar dari titik pusat. Skala busur derajat sekitar sumbu rotasi digunakan untuk memperoleh sudut-sudut. Gambar 1 memperlihatkan sudut sebesar alfa, sudut pemantul beta, sudut Y, dan beberapa sudut yang diukur dan dalam percobaan, yaitu gambar 1, pemantulan gelombang bunyi pada permukaan bidang datar. Alfa sama dengan sudut datang, beta sama dengan sudut pantul. Sudut-sudut yang diukur dalam percobaan. Yang pertama itu sumber bunyi, mikrofon, plat pemantul. Slide 5 di sini yaitu prosedur percobaan. Nah, kita setting dulu nih peralatannya sesuai gambar 2 dan ikuti prosedur percobaan yang sudah diberikan. Pada gambar 3 di sini, balikkan skala busur derajat 180 sehingga penanda persis di bawah kawat pointer. Atur juga pointer dari meja busur derajat dengan skala 180 derajat. Tandai sehingga busur dapat diukur. Nah, catatannya, pointer tidak boleh bersentuhan satu sama lain. Kawat pointer tidak boleh terlambat pada skala. Plat pemantul tidak boleh menyentuh meja skala atau pointer karena akan dilakukan penyesuaian ketika plat pemantul berbalik. Slide 6, percobaan. Jangan menyentuh busur skala atau pointer saat melakukan percobaan karena hal ini akan dapat mengurangi efek penyusutan sudut. Pilih dan tetapkan sudut Y dari 140 derajat dengan cara memindahkan bangku optik. Kita sama dengan 40 derajat. Perlahan-lahan putar plat pemantul. Catat sudut
dan tegangan maksimal pada tabel pengamatan yang telah disediakan. Kurangi sudut Y setiap 50, catat delta dan tegangan UM pada tabel. Ulangi langkah kerja 4 sampai sudut Y sama dengan 0. Yang terakhir yaitu tugas. Tugasnya yaitu plot tegangan output mikrofon UM sebagai fungsi dari sudut delta, plot sudut delta sebagai fungsi dari sudut Y, analisa dan evaluasi hasil percobaan ini dan berikan kesimpulan. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.